Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 28 April 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya penolong kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita. Bila mana kami menghadapi tantangan dan kesulitan, ada Yesus hadir bersama kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Brent Caviar. Kepada Saudara Brent, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, 28 April 2024, berjudul Penasihat Perkasa Sepanjang Zaman. Ayat intinya terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jangan berpikir bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang bebas dari godaan. Pencobaan akan datang kepada setiap orang Kristen, baik orang Kristen maupun orang yang tidak menerima Kristus sebagai pemimpinnya akan mendapat cobaan. Perbedaannya adalah bahwa golongan yang kedua ini melayani seorang raja lalim, melakukan pekerjaan yang membosankan, sedangkan orang Kristen melayani Dia yang telah mati untuk memberinya hidup yang kekal. Jangan memandang pencobaan sebagai suatu yang aneh, namun sebagai sarana yang melaluinya kita akan disucikan dan dikuatkan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus menyatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan kekuatan. Laut kita tidak selalu tenang. Kita akan mengalami badai dan prahara. Menghadapi kesulitan adalah bagian dari pendidikan kita, yang diperlukan untuk pembentukan karakter yang kuat dan simetris. Di kehidupan mendatang, kita akan memahami hal-hal yang di sini sangat membingungkan kita. Kita akan menyadari betapa kuatnya penolong yang kita miliki, dan betapa para malaikat Allah ditugaskan untuk menjaga kita saat kita mengikuti nasihat firman Allah. Kepada semua yang menerimanya, Kristus akan memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dia adalah penolong yang hadir saat dibutuhkan. Marilah kita merasa malu karena iman kita yang goyah. Mereka yang kalah hanya menyalahkan diri mereka sendiri atas kegagalan mereka melawan musuh. Semua yang memilih dapat datang kepada Kristus dan menemukan bantuan yang mereka perlukan. Dunia diselimuti kegelapan kesalahan. Setan dan malaikat-malaikatnya mendesak peperangan mereka melawan kebenaran. Kita harus mendapat bantuan, namun bantuan yang kita perlukan tidak akan datang dari manusia. Kita harus memandang kepada Dia yang telah bersabda, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Di antara Anda berdiri
penasihat perkasa sepanjang zaman, mengundang Anda untuk menaruh keyakinan Anda kepadanya. Akankah kita berpaling darinya kepada manusia yang penuh ketidakpastian, yang bergantung kepada Allah sama seperti kita sendiri? The Sign of the Time, 3 Januari 1906. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Brent. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 128, paragraf 5. Kepada semua yang menerimanya, Kristus akan memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dia adalah penolong yang hadir di setiap saat dibutuhkan. Marilah kita merasa malu karena iman kita yang goyah. Jadi saudaraku dalam Tuhan, penolong yang setiap saat hadir saat dibutuhkan adalah Yesus Kristus. Sebab suratnya nomor 8 tahun 1889 paragraf 23 berkata, pertobatan sejati menyatukan jiwa dalam melekatkan iman kepada satu-satunya penolong, Yesus Kristus. Yesus adalah penolong yang siap hadir setiap saat karena Yesuslah satu-satunya penolong. Dan hal ini ditekankan oleh Roh Nubuat dalam Selected Messages buku ketiga, halaman 324, paragraf 3. Kita akan mengalami kesengsaraan di dunia, tetapi damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, alihkan pandanganmu dari dalam dan pandanglah Yesus yang merupakan satu-satunya penolongmu. Karenanya jelas sekali bahwa Yesuslah satu-satunya penolong kita. Kebenaran ini penting sekali kita pahami, sebab renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 128, paragraf 2. Jangan berpikir bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang bebas dari godaan. Pencobaan akan datang kepada setiap orang Kristen. Tetapi kita tidak perlu khawatir dan takut, sebab Yesus, satu-satunya penolong kita, siap hadir setiap saat dibutuhkan, baik dalam hati kita maupun di samping kita. Bahkan renungan hari ini menambahkan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 128, paragraf 6. Dunia diselimuti kegelapan kesalahan. Setan dan malaikat-malaikatnya mendesak peperangan mereka melawan kebenaran. Kita harus mendapat bantuan. Namun bantuan yang kita perlukan tidak akan datang dari manusia. Kita harus memandang kepada Dia yang telah bersabda, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jelas sekali bahwa hanya dari Yesuslah kita mendapatkan pertolongan. Sebab kepada Yesus telah diberikan segala kuasa, dan Yesus juga telah berjanji untuk menyertai kita. Bagaimana caranya? Mari kita baca kembali kutipan berikut ini yang terdapat dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 166, paragraf 3, yang berkata, sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga, oleh Roh-Nya, Ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Secara fisik, Yesus memang sudah kembali ke sorga dan menjadi imam besar kita di hadapan Bapa. Tetapi Yesus tidak suruh oknum lain yang bukan dirinya untuk menyertai kita. Yesus sendiri masih tetap melayani kita, menyertai kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya. Roh-Nya Kristus itu sendiri. Sebab Yesus berjanji untuk menyertai kita, dan itu Dia tepati. Yesus yang adalah penasehat perkasa sepanjang zaman
mengundang kita semua untuk menaruh keyakinan kita kepadanya, sebab Yesuslah satu-satunya penolong kita. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam The Ministry of Healing halaman 513 paragraf 2. Berdoalah ketika Anda lemah hati. Saat engkau sedang putus asa, tutuplah bibirmu rapat-rapat terhadap manusia. Jangan membuat bayang-bayang di jalan orang lain, tetapi ceritakan semuanya pada Yesus. Angkat tangan Anda untuk meminta bantuan. Dalam kelemahanmu, peganglah kekuatan yang tak terhingga. Kiranya pekabaran kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, menjadikan Yesus satu-satunya penolong kita, dan Yesus hadir dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya. Berdoa dan percaya, Yesus hadir dalam hati kita, hadir di samping kita, menyertai kita sampai kesudahan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa kami sebagai orang Kristen pasti mengalami pencobaan, bahkan aniaya. Tetapi kami tidak perlu takut dan khawatir, sebab kami memiliki Kristus yang adalah satu-satunya penolong kami. Dan Dia hadir dalam hidup kami, dalam hati kami, bahkan berada di samping kami untuk menolong kami. Karenanya tolong kami ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah masing-masing kami mau membuka hati, sehingga Kristus tinggal dalam hati kami, berkuasa dalam hidup ini, menolong kami untuk melewati segala jalan kehidupan kami, hingga pada akhirnya kami semua boleh tiba dengan selamat di negeri perjanjian. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.